Pak Cahyo, kita Ya. kembali lagi ngobrol-ngobrol nih Pak Cahyo. Pak Cahyo, Oke. Pak Cahyo terlibat dalam proyek lapangan upacara. Lapangan Lapangan upacara, upacara. Istana Negara, lapangan upacara, Upacara. kantor presiden dan sekretaris presiden. Nah, apa yang kita kan sudah bertahun-tahun mengenal lapangan upacara di Istana Merdeka gitu kan, mengadakan Agustusan. Apa yang berbeda kemudian lapangan upacara di IKN yang baru ini dengan yang di Istana Merdeka, Pak? Pada dasarnya sih nggak ada perbedaannya Pak, karena acuan desainnya juga kita mengacu dari istana yang ada kan. Fungsinya lapangan upacara adalah untuk upacara kan gitu. Tidak ada bedanya, cuman kan kini kita membangun dari awal gitu ya. Rumputnya juga dipergunakan juga nggak jauh beda karena kita acuannya yang awal. Jadi Yang awal tuh yang di Istana Merdeka. yang di Istana Sebagai Negara ini ya, sebagai referensi. betul sebagai referensi teman-teman perencana gitu. Luasannya aja yang agak beda ya. Lebih luas Pak ya. Lebih luas itu. Iya. Kalau dari sisi arsitektur Pak, kawasan itu kan jadi satu dengan Istana Negara nih Pak. Dari arsitektur Istana Negaranya sendiri seperti apa gitu Pak? Konsepnya itu. Konsep Lebih modern, mengedepankan sisi modern. Apa memang Jokowi yang suka dengan budaya-budaya Nusantara gitu Pak? memang kita lebih ke, kalau saya lihat sih lebih ke istananya. Istananya dalam artinya gini. Mungkin kalau kita ke Istana Bogor atau ke Istana Tampak Siring kan kelihatan apa ya, ornamennya budaya. lebih budayanya lebih ini Lebih samar. ya, jadi tidak seperti Kalau di IKN di Istana Presiden yang sekarang mungkin lebih kencang Pak ya. Aroma Indonesianya lebih kencang. Nusantara Ya. betul. Situ dipakai sebuah, artinya dipakai artinya gini, bukan budayanya satu provinsi ya, semuanya provinsi dipakai. Memang akan terlihat lebih gagah kok. Istana kan gitu ya, unsurnya kan kegagahan ya. Apapun itu bukan bangunan yang seperti perkantoran kan gitu. Monumental. Betul. Terus ada filosofinya ya dari pilarnya itu sendiri berjumlah sekian, tapak trap tangganya sekian, cuma saya agak lupa tuh. Gitu. Jadi ada dari desain itu, dari teman-teman perencana sudah menyiapkan filosofi. Terus arahnya sumbu kebangsaan itu apa sebenarnya ada itu. Mungkin kalau saya terjemahkan, saya buka buku dulu ya. Saya lupa. saya justru penasaran dengan kalau kita bicara dengan manajemen konstruksi ya, Pak Cahyo. Justru penasaran dengan iklim kerjanya, dengan apa? Bagaimana sih terkait dengan waktu, terus kondisi tim dari Pak Cahyo gitu. Jadi tim kami di sana tuh banyak Pak. Saya sampai saat ini sudah 115 personil. Jadi ada tenaga ahli per bidang ya. Artinya project itu memang kalau buat kita belajar itu benar-benar di situ ada semua. Dari bangunan, dari jembatan, dari jalan, dari embung, dari landscape dan lain-lain. Jadi tim personil kami ditempatkan di sana di manajemen konstruksi ya. Ada satu leader, koordinator tim leader, itu di satu paket istana, satu paket kantor presiden, satu paket Masing-masing masa itu, masa bangunan Pak. betul. Ada tim leader dan ada tenaga ahli sendiri di bidangnya, dari tenaga ahli geoteknik, struktur, arsitek dan lain-lain gitu ya. Nah itu di paket-paket situ ada sendiri. Lalu kami juga kalau di manajemen konstruksi ada tim pengawas lapangan. Nah itu alhamdulillah sih banyak teman-teman dari Kaltim yang dilibatkan di sana. Artinya dari tim pengawasan struktur, arsitek dan lain-lain. Jadi memang sangat kompleks, manusianya banyak. Saya pribadi juga maaf kadang-kadang nggak sempat kenal sama anak buah saya, anak mana ini. Berarti sekarang yang perlu jawab adalah jam kerjanya Pak. Ya, apakah memang itu 24 jam berlangsung pembangunan? Kan isunya yang beda kayak gitu Pak Cahyo ya kan? Betul. Jadi kami juga memilah-milah waktu, artinya tenaga ahli itu
mereka tidak durasinya ya seperti biasalah 8 jam, kecuali ada hal urgent ya, kita ada meeting. Nah, yang sampai 24 jam tuh di teman-teman pengawas lapangan. Itu karena kan ada pekerjaan pengecoran, ada pengerjaan apa itu kan, mereka juga harus, kalau di manajemen konstruksi ya, beton itu datang, kita harus tes lam dan lain-lain gitu kan, peralatan yang diperlukan lengkap atau tidak pada saat pengecoran kan gitu, entah itu vibratornya, tenaga kerja, safety-nya seperti apa gitu. Jadi memang itu 24 jam Pak, cuman ada tim pengawas lapangan itu tersendiri. Sif-sifan berarti Pak ya. Betul, dan segala pekerjaan itu penyedia jasa harus menyampaikan, di kami namanya IPL lah, izin pelaksanaan kerja. Benar nggak seperti ini dan gitu kan. Dalam konstruksi kan yang kita khawatirin kan keselamatan kerja ya. Itu yang SMKK ya. Safety-nya mesti gimana kalau pekerjaan tidak baik ya kita perbaiki, tapi kalau udah keselamatan, aduh saya itu sih harus waspada. Dulu mungkin cerita sedikit Pak Cahyo. Sekarang kan mulai banyak ya kalau kita lihat di YouTube channel-channel yang sudah update sekali tentang IKN itu mungkin per satu hari atau per 2 hari Pak. Dulu mungkin kita dengan teman-teman di arsitek, teman-teman sayembara dulu itu kan kesana waktu itu masih hutan sekali Pak. Betul. Dan ketika ngelihat di YouTube itu udah luar biasa. Luar biasa dalam artian kayaknya setiap sudut itu udah ada pekerjaan yang padat sekali. Nah, apalagi sekarang dengan kondisi terakhir yang saya lihat memang bilah-bilah dari istana presiden Pak, itu kan udah relatif kelihatan gesturnya dari bangunan itu. Yang saya penasaran sebenarnya berapa banyak sih Pak yang akan datang dan berapa banyak yang sudah datang dan yang akan datang, dan sebenarnya sekarang itu dia itu lewat mana itu Pak? Karena bendanya kan cukup besar ya, walaupun ya dipotong-potong dan lain-lain itu. Betul. Jadi kebetulan kan workshopnya siluet Pak Nyoman di Bandung. Ya. Nah dari Bandung pengiriman mobilisasinya Surabaya baru naik kontainer masuk ke sini. Dan di sini juga ada workshopnya juga di sekitaran Sepaku. Jadi yang dibawa di sana finishingnya, penyelesaiannya di workshop Sepaku. Tapi sudah tersusun ya. Dia pakai mobil kontainer gitu, tapi sudah tersusun segmennya mana-mana aja gitu ya. Dan saat ini justru kami keteter di penyiapan baja korten. Bahan bakunya Pak? Atau bukan, rangka baja kortennya. Rangkanya. Karena yang di bangunan itu kan dia tertempel di dinding bangunan ya, di fasadnya bangunannya tersendiri. Nah, kalau yang di sayapnya yang di luar itu kan dia akan berdiri sendiri Pak ya? Terinstall di rangka baja kortennya itu. Dan itu sedang kami di lapangan sedang progres lah ya, mungkin 10% lah ya. Dan itu dia pergunakan kenapa baja korten yang pergunakan, karena baja korten itu tahan anti karat juga kan gitu. Justru kami di rangkanya ya, anggaplah rangkanya ya. Rangkanya yang kami agak keteter. Kalau produksinya dari siluet Pak Nyoman tuh sudah siap itu sih. Dan kami yakin itu bisa terinstall semua karena sudah tidak ada kendala kendala ya saat ini cuaca aja nggak bagus ya, lagi masuk musim hujan tiba-tiba hujan. Bisa gagal nih ya kan. Ya sekarang berarti gimana Pak, misalkan tiba-tiba pekerjaan pasti kan timeline sudah diatur di satu hari sebelumnya atau sekian hari, tapi tiba-tiba hujan deras nih, apalagi pekerjaan yang di luar dari building. Jadi kan kita kadang-kadang kita ada monitornya gitu ya, ada monitoring pekerjaan. Atau ada pawang hujannya Pak? Iya bisa jadi nih Pak. Saya seringkali diminta sama PM-nya penyedia jasa gitu. Bapak sekarang ini menyediakan pawang hujan. Ini bercanda ya? Tapi walaupun bercanda saya bersedia Pak. Jadi kadang-kadang gitu Pak Rizky, kami ada monitoring. Pada saat ini kami deviasi, kami punya anggap gini. Saya punya utang pekerjaan 3 segmen. Karena cuaca ini berhenti.
Nah, gimana menyiasati 3 segmen ini bisa dipasang di esok harinya? Otomatis kan kami harus menyiapkan waktu yang panjang, artinya lembur, gitu kan. Yang biasanya itu jam 10 Starting. Enggak, jam 10 malam itu finish lembur. Oh ya. Kami minta tambah waktu sampai jam 2 kan gitu. Itu bukan sih. jam 12 ya. Bukan. Dan saat ini memang sudah seperti pasar, Pak. Dan memang seperti itu kalau project kalau memang sudah diburu waktu ya sudah seperti pasar. Saya juga ke teman-teman penyedia jasa, udah kita buat seperti pasar tuh, lampu di mana-mana, manusia di mana-mana. Sudah kayak siang. Iya. Cuman shiftnya ini ya memang yang agak ribet ya, karena pekerja itu dia kan mencari ini bicara ya. Bekerja itu kan mencari gaji ya. Betul. Mereka tidak ada lembur. Biasanya mereka ingin lembur, padahal sudah lemburnya sudah sampai jam 10 nih. Tapi dia merasa saya mampu kok lembur sampai jam 2, tapi kan aturannya nggak gitu ya. Itu kadang-kadang nggak dilansam berarti. Jadi memang siasati durasi waktu sih, Pak. Kalau yang masalah itu kita lebih gampang. Kalau material yang tidak ada itu yang kami bingung. Nah, itu jadi salah satu pemasangan krusial juga kalau material itu, Pak ya. Betul. Itu kami berat di material struktur sih. Itu Beton, Pak ya. Betul itu karena proyek IKN masif ya, Pak. Ya. Dan semuanya bergerak. Semua proyek ada 63 proyek lebih deh, semuanya bergerak dan bergeraknya di struktur semua kan gitu ya, Pak. Betul. Tapi kan tinggal kita menyiasati ya parsial pekerjaan, artinya ini pekerjaan struktur, ini sudah ada bisa pekerjaan arsitek, ya sudah kita jalankan pekerjaan arsitek atau pekerjaan MEP, sebenarnya gitu. Tinggal pembagian waktu sih. Jadi jangan pernah bicara saya nggak bisa bergerak, nggak ada struktur, nggak ada beton. Ya. Sedangkan di area satu zona strukturnya sudah selesai, ya bisa kan dipasangin pekerjaan arsitek, artinya dinding ya, dinding mulai terpasang, plester aci dan lain-lainnya gitu ya. ME-nya juga sudah bisa masuk, instalasi di dalam dinding atau di atas ceiling ya, gitu. Jadi sebenarnya tinggal kita membagi zonanya deh sebenarnya, nggak ada kata kami nggak bisa, sebenarnya bisa gitu. Bisa, artinya ini bukan pekerjaan membangun tangkupan perahu yang sekeladang semalam ya. Sebenarnya parsial bisa. Jadi tinggal timeline-nya aja sebenarnya, schedule-nya aja, timeline-nya disesuaikan dengan kondisi existing-nya. Kalau kita menarik gitu. Karena kan durasi pengacoran juga butuh waktu, Pak. Pada hari ini baru dibuka kan, ini naik ke atas. Menunggu waktu bekunya. Betul. Dan zona ini sudah rampung. Kenapa nggak zona ini masuk arsitek kan? Terus gitu. Kadang-kadang mereka kalau tidak disiasati seperti itu kan, ya sudah struktur aja harus sangat bisa arsitek bisa. Jadi sebenarnya pandai-pandaian kita aja sih. Nah, orang teknik pasti bisa lah seperti itu. Kita biasanya kan di arsitektur itu hal-hal yang terkait dengan struktur itu kan memang ini ya agak kita kesampingkan untuk mempertahankan konsep sebenarnya, Pak. Betul. Tapi ketika kita discuss terkait struktur terutama di teman-teman di sipil itu jadi hal yang menarik juga. Salah satu yang saya sukai, Pak, kalau misalkan berdiskusi dengan terkait dengan struktur. Sekarang pertanyaannya bagaimana sih, Pak, kaitannya terkait dengan biasanya kan pekerjaan struktur ini memerlukan perhitungan. Nah, sedangkan ini kita disatukan dengan case design and build. Nah, ini prosesnya perhitungan, terus prosesnya pelaksanaan. Ini sekarang gapnya itu, Pak, bagaimana sih gambarannya? jadi ya itu tadi kalau kita bilang 1 tambah 1 seharusnya 2, tapi kan sebenarnya tidak langsung ketemu 2 gitu loh. Secara pelaksanaan sebenarnya sih begini ya, Pak, kalau saya alami sih ini kadang-kadang egonya bidangnya masing-masing gitu ya. Contoh gini deh, balok ini floor to ceiling kami minta 3 meter kan gitu ya. Tapi struktur baloknya
kepotong sekian. 80 Ya. tebalnya. Ya. Sebenarnya itu bisa kok disiasati dengan pipih gitu ya. Artinya balok itu Lebih tipis ya, iya, dia. tapi lebih besar. Ya, ya. Jadi sebenarnya semua itu bisa disiasati. Kan berhitungnya kita sekarang lebih enak loh, Pak. Kan kita ada punya Ini ya semua by digital Pak ya. betul. Jadi sebenarnya sudah tidak gitu-gitu banget kalau kita duduk bareng ya. Bisa diselesaikan gitu. Cuman kan egonya sipil dengan struktur kan gitu. Saya punya desain seperti ini, struktur juga punya desain seperti itu. Tapi apapun itu, leadnya semua di proyek adalah arsitek. Dan struktur harus mengikuti itu. ME pun harus mengikuti struktur. Gimana caranya? Nggak pernah saya merubah Arsitektur. struktur yang saya rubah, ME yang saya rubah. Karena mereka tinggal melekat kok, kan gitu. Karena masih ada sisa jiwa arsitekturnya Pak ya. Makanya Sepaket lengkap memang Pak Cahyo nih ya. bahkan dari itu terbentuk kalau arsiteknya oke kok kan Betul, gitu. Bukan ya. struktur pasti ya, pasti ya. Tapi struktur bisa disiasati kok Pak. Dan perhitungan struktur juga sekarang sudah agak mudah kok. Ada etap, ada tetek bengek dan lain-lainnya. Kalian mau bikin satu kolom aja dengan bangunan yang harusnya 20 lantai bisa kok, kan gitu ya. Jadi sebenarnya makanya teman-teman di AI jadi arsitek yang agak edan aja nggak apa-apa. Pasti struktur ngikutin Pak. Iya sebenarnya memang bekalnya seorang arsitek kan memahami itu semua. Apalagi biasanya struktur dengan arsitektur dengan selling Pak ya. Betul. Terkaitnya dengan ME. Betul. Kalau tadi bilang bisa dikecilin, apakah nanti per ME-an dan pipa-pipa itu apakah bisa lewat, kan sebenarnya di situ Pak kuncinya ya. Betul. Tapi kalau kondisi tanah di kawasan IKN tuh ada sisi strukturnya gitu. Klesel kan tanahnya di situ. Makanya di sana kita pakai bore pile kan gitu ya. Dengan kedalaman yang sudah ada perhitungannya, dan kami ada KKBG, Komite Kehandalan Bangunan. Semuanya mereka ngecek. KKBG itu beranggotakan akademisi juga Pak, dari beberapa universitas, dan kami menyampaikan penyedia jasa dan perencana menyampaikan itu. Apa sih yang desainnya, berapa kedalaman borpelnya itu, mereka yang mengarahkan ya program itu. Jadi semuanya terhitung terafiliasi dengan KKBG, dan itu bukan orang-orang sembarangan di sana, ahli di bidangnya. Artinya di struktur ada prof, saya lupa namanya, terus di bidang ME ada. Jadi memang bukan desain yang diburu-buru tapi Nggak komprehensif. iya, tetap kita ada sidang itu. Sampai kami pun BGH bangunan gedung hijau pun kami ada profesornya yang KKBG itu. Jadi memang tertata sih Pak, dan mereka yang mewarning oke atau tidak gitu. Dan mereka tidak intervensi kalau dari teman-teman perencana menghitung dengan benar, karena kan perencana juga banyak lah yang kurang profesor dan lain-lain kan. Jadi mereka di situ menyampaikan itu metodenya seperti apa gitu ya. Jadi saling sebenarnya cross check balan lah KKBG itu, dan dia tidak menghambat. Kalian harus seperti ini enggak? Coba disampaikan dulu penyampaiannya seperti apa. Ini kedalamannya 20 meter terhadap lain-lainnya seperti apa. Ini kami ketemu sekian meter gitu. Jadi memang tertata kok Pak proyeknya. Artinya proyek struktur kondisi tanah sebenarnya tidak sudah bisa diselesaikan gitu Pak ya. Bisa. Oke. Pak Cahyo, masuk sini. Ini sebenarnya masih ada beberapa yang harus kita tanyakan Pak Cahyo biar tuntas gitu. Betul. Menjawab penasaran Tribuners. Tapi kita harus break dulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.